Ini adalah pil Albizia. Wakil pemimpin sekte Kingsu berkata dengan tenang, jika kau meminum pil ini dan tidak melakukan kultivasi ganda dengan seseorang dalam waktu 3 jam, meridianmu akan berbalik, darah dan ki-mu akan mendidih, dan akhirnya kau akan meledak dan mati. Yun Yao, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kau bersedia? Yun Yao gemetar seluruh tubuhnya, air mata mengaburkan pandangannya. Dia menatap Chen Ping, matanya dipenuhi keputusasaan dan permohonan. Chen menatapnya dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hati Yun Yao perlahan-lahan menjadi sedih. Dia tahu bahwa Chen Ping dan wakil pemimpin Kingsu bersekongkol. Bagaimana mungkin dia bisa membantunya? Wakil ketua sekte Kingsu berdiri, berjalan ke arah Yun Yao, dan menempelkan pil itu ke bibirnya. Yun Yao, dengarkan aku. Terimalah ini, dan kau akan menjadi mitra Taois dengan garis keturunan tingkat Sein, dengan masa depan yang tak terbatas. Jika kau tidak patuh, maka jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Yun Yao tetap menutup mulutnya rapat-rapat, menggelengkan kepalanya dengan putus asa, dan air mata mengalir di wajahnya. Wakil pemimpin sekte Kingsu sama sekali mengabaikan perlawanannya, mengangkat tangannya untuk mencubit dagunya, dan dengan paksa memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Yun Yao merintih pelan. Pil itu masuk ke perutnya dan berubah menjadi aliran hangat yang langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Wakil pemimpin sekte Kingsu melepaskan cengkeramannya, mundur selangkah, dan mengangguk puas sambil menyaksikan Yun Yao roboh ke tanah. Sahabat muda Chen, aku mempercayakan Yun Yao padamu. Dia telah meminum pil afrodisiak. Jika dia tidak melakukan kultivasi ganda dalam waktu 3 jam, dia pasti akan mati. Jangan khawatir, meskipun dia memiliki garis keturunan kelas atas, itu masih agak lebih rendah daripada garis keturunanmu yang kelas suci. Kamu tidak dirugikan. Dia berbalik, menatap Chen Ping, dan berkata sambil tersenyum, teman muda Chen, aku akan meminta seseorang menyiapkan ruangan yang tenang agar kau bisa membawa Yun Yao beristirahat. Chen menatapnya dengan tenang, lalu tiba-tiba tersenyum. Senyum itu samar, namun mengandung makna yang mendalam. Wakil ketua, apakah Anda yakin? Anda ingin saya membawanya beristirahat? Wakil guru Kingsu terkejut, lalu tertawa dan berkata, anak muda Chen, apa yang kau katakan? Karena aku telah menjodohkannya denganmu, tentu saja terserah padamu untuk memutuskan apa yang akan kau lakukan dengannya. Chen Ping mengangguk. Dia berdiri, berjalan ke arah Yun Yao, dan menatapnya. Yun Yao ambruk ke tanah, wajahnya berlinang air mata, matanya dipenuhi keputusasaan. Dia menatap Chen Ping, bibirnya bergetar, ingin mengatakan sesuatu, tetapi mendapati dirinya tidak mampu berbicara. Chen Ping mengulurkan tangan dan membantunya berdiri. Tubuh Yun Yao gemetar, tetapi dia tidak berdaya untuk melawan. Chen Ping menatapnya dan tiba-tiba berbisik, jangan takut. Yun Yao terkejut. Chen Ping tidak berkata apa-apa lagi, dan membantunya berjalan keluar dari aula. Wakil guru Kingsu memperhatikan sosok mereka yang menjauh, dengan senyum puas di wajahnya. Setelah meninggalkan aula Shengqing, Chen Ping membantu Yun Yao berjalan menuruni gunung. Tubuh Yun Yao semakin panas, wajahnya memerah secara tidak wajar, dan napasnya menjadi cepat. Dia berpegang teguh pada sisa kewarasannya, berbisik, kau membiarkanku pergi, aku tidak mau. Chen Ping tidak mengatakan apapun,
tetapi hanya menopangnya dan mempercepat langkahnya. Beberapa saat kemudian, keduanya tiba di kaki gunung. Chen Ping berhenti dan menoleh ke arah istana suci Qing, dengan kilatan dingin di matanya. Berjalan, dia berkata dengan tenang, sambil menopang Yun Yao, lalu berubah menjadi seberkas cahaya, melesat menuju hutan lebat di kejauhan. Jauh di dalam hutan lebat, Chen Ping menempatkan Yun Yao di bawah pohon besar dan mengamati saat gadis itu meringkuk seperti bola, gemetaran seluruh tubuhnya, wajahnya semakin memerah, dan napasnya semakin cepat. Dia berjongkok, menatapnya, dan berkata dengan tenang, "Siapa namamu?" Yun Yao mengangkat kepalanya, matanya sudah agak berkaca-kaca, namun dia masih dengan keras kepala menggigit bibirnya, "Yun." "Yun Yao." Chen Ping mengangguk, mengeluarkan pil dari cincin penyimpanannya, dan menempelkannya ke bibirnya. "Ambillah." Yun Yao menatap pil di tangannya, secercah keraguan terlintas di matanya. Chen Ping berkata dengan tenang, "Pil penawar racun." Meskipun tidak dapat menyembuhkan racun pil afrodisiak, pil ini dapat menekan efeknya selama setengah jam. Yun Yao menatapnya dengan tatapan kosong, air mata kembali menggenang. Tanpa ragu, dia membuka mulutnya dan menelan pil itu. Setelah beberapa saat, rona merah di wajahnya sedikit mereda, dan napasnya menjadi lebih teratur. Dia mendongak menatap Chen Ping, matanya dipenuhi emosi yang kompleks. "Mengapa? Mengapa kau menyelamatkanku?" Chen Ping berkata dengan tenang, "Aku tidak tahan lagi." Yun Yao terkejut, tidak suka. Hanya karena alasan ini, dia menggigit bibirnya dan berbisik, "Tapi kau juga anggota sekte kesucian suci." "Saya bukan." Chen Ping menyela perkataannya, "Saya hanya lewat dan ingin mengajukan beberapa pertanyaan." Yun Yao terkejut. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tersenyum. Senyum itu mengandung sedikit kelegaan, tetapi juga sedikit kepahitan. "Jadi begitu." Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha berdiri, dan membungkuk dalam-dalam kepada Chen Ping. "Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidup saya, Tuan Muda. Saya tidak punya cara untuk membalas budi Anda. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan membalas kebaikan Anda dengan sepenuh hati." Chen Ping melambaikan tangannya, "Tidak perlu. Mari kita pergi dari sini dulu." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, terdengar suara mendesing dari kejauhan. Chen Ping mengerutkan kening dan mendongak. Beberapa garis cahaya putih melesat ke arah mereka dari cakrawala, bergerak secepat kilat, dan mendarat di atas hutan lebat dalam sekejap mata. Cahaya itu memudar, menampakkan 5 sosok. Pemimpin itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah putih dengan sulaman teratai emas di dadanya. Dia adalah pria parubaya yang sama yang sebelumnya telah menguji garis keturunan Chen Ping. Di belakangnya diikuti oleh 4 kultivator yang mengenakan pakaian ketat, masing-masing dengan aura tajam dan tingkat kultivasi antara peringkat ke-7 dan ke-8 dari alam abadi atas. Pria parubaya itu memandang Chen Ping dan Yun Yao dengan senyum dingin. "Tuan Muda Chen, apa yang Anda lakukan?" Wakil ketua sekte menyuruh Anda membawa Yun Yao untuk beristirahat. "Mengapa Anda membawanya ke tempat terpencil ini?" Chen menatapnya dengan tenang dan tersenyum tipis. "Aku punya kebiasaan berhubungan seks di alam liar. Tidakkah menurutmu lebih seru jika kita berlatih bersama di pegunungan?" Pria parubaya itu terkejut, dia tidak menyangka Chen Ping akan menjawab seperti itu. Yun Yao juga tersipu, kata-kata, "Seks liar,
membuatnya merasa sangat tersinggung. Baiklah, kalau begitu kami akan mengamati kalian berdua berlatih kultivasi. Cepat mulai. Itulah yang dikatakan pria paruh baya itu. Tapi aku tidak suka diperhatikan saat berlatih kultivasi ganda. Jika ayah dan ibumu berlatih kultivasi ganda, apakah mereka akan suka diperhatikan? Chen Ping mencibir. Anda, pria paruh baya itu mengerutkan kening, menahan amarahnya, dan berkata, Tuan Muda Chen, Wakil Ketua Sekte telah memperlakukan Anda dengan baik, menikahkan Yun Yao dengan Anda dan menyiapkan kamar yang tenang untuk Anda. Namun Anda melarikan diri bersama orang-orang Anda. Apa artinya ini? Dia berhenti sejenak, pandangannya tertuju pada Yun Yao, secercah kekejaman terpancar di matanya. Yun Yao, berani-beraninya kau. Wakil Ketua Sekte menganugerahkan pil afrodisiak padamu, yang merupakan suatu kehormatan besar. Namun kau bersekongkol dengan orang luar untuk melarikan diri, kau sama saja mencari kematian. Wajah Yun Yao memucat, dan tanpa sadar dia mundur selangkah, bersembunyi di belakang Chen Ping. Chen Ping melindungi Yun Yao di belakangnya dan tetap diam. Melihat Chen Ping tetap diam, pria parubaya itu mengira dia takut dan berulang kali mencibir. Tuan Muda Chen, Anda hanyalah dewa tingkat 3, tak lebih dari seekor semut di hadapan saya. Jika Anda tahu apa yang terbaik untuk Anda, menyerahlah dengan patuh dan kembalilah bersama saya untuk bersujud dan mengakui kesalahan Anda di hadapan wakil pemimpin sekte. Dan mungkin saya akan mengampuni nyawa Anda. Jika Anda tidak tahu apa yang terbaik untuk Anda, dia mengangkat tangannya, dan energi spiritual berkumpul di telapak tangannya, memancarkan aura yang tajam dan mengesankan. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Chen Ping menatapnya dan tiba-tiba tersenyum. Senyum itu sangat samar, saking samarnya hingga hampir tak terlihat. Kau baru saja mengatakan, aku seekor semut. Pria parubaya itu terkejut, lalu mencibir. Apa, bukankah begitu? Kau, seorang dewa tingkat 3 biasa, apa kau ini selain semut di hadapanku? Chen Ping mengangguk. Bagus. Dia mengucapkan kata itu dengan lembut, lalu melangkah maju. Langkah ini, meskipun tampak lambat, diselesaikan dalam sekejap, dan dia sudah berdiri di depan pria paruh baya itu. Ekspresi pria paruh baya itu berubah drastis, dan secara naluriah ia mengangkat tangannya untuk menangkis. Namun tangannya membeku di udara setelah baru setengah terangkat. Tangan Chen Ping sudah menempel di bagian atas kepalanya. Kamu, mata pria paruh baya itu membelalak tak percaya. Dia bahkan tidak melihat bagaimana Chen Ping bergerak sebelum Chen Ping sudah berada di depannya dan menundukkannya. Peringkat ketiga alam abadi atas. Chen Ping mengulangi dengan lembut, senyum tipis teruk di bibirnya, sedikit ejekan terpancar dari ekspresinya. Kau benar, aku adalah dewa abadi tingkat 3. Tapi seseorang sepertimu, dewa abadi tingkat 8, bahkan tidak sebaik semut di mataku. Begitu selesai berbicara, dia dengan lembut menekan telapak tangannya ke bawah. Engah, bunyi gedebuk yang teredam. Kepala pria parubaya itu langsung meledak, menyemburkan darah kemana-mana. Tubuh itu jatuh dari udara dan membentur tanah dengan bunyi gedebuk, menimbulkan kepulan debu. Keempat kultivator yang tersisa benar-benar tercengang. Mereka memandang Chen Ping seolah-olah dia adalah monster, mata mereka dipenuhi rasa takut dan putus asa. Dia meninggal begitu saja, di peringkat ke-8 alam abadi atas.
Dia langsung terbunuh oleh seorang immortal tingkat 3. Kekuatan seperti apa ini? Berlari. Seseorang berteriak, dan keempat kultivator itu berbalik dan melarikan diri, berubah menjadi 4 garis cahaya saat mereka mati-matian kabur ke kejauhan. Chen Ping menatap mereka, matanya tidak menunjukkan emosi apapun. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan santai. 4 energi pedang emas melesat keluar dari ujung jarinya, bergerak dengan kecepatan kilat, dan langsung menyusul keempat kultivator tersebut. Puff 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 puff. 4 bunyi gedebuk teredam terdengar hampir bersamaan. Keempat kultivator itu membeku di udara sebelum jatuh ke tanah. Mereka semua terbunuh. Chen Ping menarik tangannya, berdiri dengan tangan di belakang punggung, pakaiannya berkibar, tak tersentuh debu sedikit pun. Dia berbalik dan menatap Yun Yao. Yun Yao benar-benar terkejut. Dia memandang Chen Ping seolah-olah dia adalah seorang dewa. Matanya dipenuhi dengan keter dan kekaguman. Sebagai dewa tingkat atas ketiga, dia langsung membunuh dewa tingkat atas ke-8 dengan satu gerakan, dan dengan santai membunuh 4 dewa tingkat atas ke-7. Kekuatan seperti apa ini? Ini sungguh tidak manusiawi. Chen Ping berjalan menghampirinya, menatapnya, dan berkata dengan tenang, "Apakah kamu masih bisa berjalan?" Yun Yao tersadar dari lamunannya, mengangguk dengan kuat, lalu menggelengkan kepalanya, suaranya bergetar, kakiku lemas." Chen Ping meliriknya, tidak berkata apa-apa, lalu mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. "Ayo pergi," dia berkata dengan tenang. Yun Yao bersandar padanya, merasakan kehangatan samar yang terpancar darinya, dan air mata kembali menggenang. Kali ini, air mata itu adalah air mata syukur. Dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang dermawan. Di belakang mereka, jauh di dalam hutan lebat, 5 mayat tergeletak berserakan di tanah, darah mereka menodai dedaunan yang gugur. Chen Ping, bersama dengan Yun Yao, menghilang ke kedalaman hutan lebat. Angin menderu kencang, dan dedaunan yang gugur berterbangan di udara. Jauh di dalam hutan lebat, Chen Ping memimpin Yun Yao melewati pepohonan kuno yang menjulang tinggi. Setelah Yun Yao meminum pil penawar, sebagian besar efek pil Hehuan di tubuhnya berhasil ditekan. Meskipun seluruh tubuhnya masih lemah, setidaknya dia bisa berjalan dengan susah payah. Dia bersandar pada Chen Ping, sesekali melirik ke arah pemuda berwajah dingin itu, matanya dipenuhi emosi yang kompleks. Adegan yang baru saja terjadi terus terulang di benaknya. Pria parubaya itu, yang berada di tingkat ke-8 alam abadi atas, bahkan tidak mampu menahan satu gerakan pun dari Chen Ping sebelum kepalanya dihantam oleh satu pukulan telapak tangan. Keempat kultivator tingkat ke-7 alam abadi atas itu terbunuh hanya dengan lambalan tangan. Kekuatan seperti itu, metode seperti itu. Dia belum pernah melihat biksu yang begitu menakutkan. "Tuan Muda Chen, Tuan Muda Chen," Yun Yao berkata pelan, suaranya sedikit bergelar. Chen Ping tidak menoleh, dan berkata dengan tenang, "Bicaralah. Kemana kita akan pergi?" Chen Ping terus berjalan, nadanya tetap tenang, "Mari kita pergi dari sini dulu, mencari tempat yang aman, dan menunggu sampal efek obatnya benar-benar hilang sebelum kita bicara lagi." Yun Yao menggigit bibirnya dan berbisik, "Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku, Tuan Muda." Yun Yao tidak punya cara untuk membalas budimu. Chen Ping tetap diam. Yun Yao terdiam sejenak, lalu bertanya, "Tuan Muda,
Anda bukan berasal dari alam cahaya suci, bukan? Chen Ping berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dan berkata dengan tenang, bagaimana kau tahu? Yun Yao berkata pelan, orang-orang dari alam cahaya suci tidak akan sekuat Anda, Tuan Muda. Selain itu, metode Anda tampaknya tidak seperti metode para kultivator dari alam cahaya suci. Chen Ping tidak menjawab. Yun Yao tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Keduanya melanjutkan perjalanan, dan tanpa disadari, mereka telah menempuh puluhan mil ke dalam hutan lebat. Tiba-tiba, Chen Ping berhenti di tempatnya. Yun Yao terkejut dan hendak mengajukan pertanyaan ketika dia melihat Chen Ping sedikit mengerutkan kening dan menatap ke dalam hutan lebat. Tuan Muda, ada apa? Chen Ping tidak menjawab, tetapi hanya menatap kosong ke depan. Bau darah yang samar, hampir tak tercium di udara. Bau darah itu pekat dan menyengat, bercampur dengan bau busuk yang tak terlukiskan yang membuat orang ingin muntah. Yun Yao juga menciumnya, dan ekspresinya sedikit berubah. Ini. Chen Ping mengangkat tangannya, memberi isyarat agar dia diam. Dia memejamkan mata, melepaskan indera ilahinya, dan menyelidiki kedalaman hutan yang lebat. Sesaat kemudian, dia membuka matanya, sedikit rasa terkejut terpancar di dalamnya. Ada sesuatu di depan, katanya dengan tenang. Rasa gelisah tiba-tiba muncul di hati Yun Yao, dan tanpa sadar ia melangkah beberapa langkah lebih dekat ke Chen Ping. Tuan Muda, haruskah kita berbelok? Chen Ping menggelengkan kepalanya, sudah terlambat. Mereka sudah menemukan kita. Mereka, sebelum Yun Yao sempat bereaksi, raungan rendah terdengar dari kedalaman hutan lebat. Suara itu bukanlah suara manusia maupun binatang, melainkan jeritan aneh dan mengerikan, seolah-olah berasal dari neraka yang paling dalam. Tepat setelah itu, sesosok gelap melesat keluar dari kedalaman hutan lebat, bergerak dengan kecepatan kilat, dan menerkam mereka berdua. Chen Ping mengangkat tangannya dan memukul dengan telapak tangannya. Bang! Sosok gelap itu terlempar oleh pukulan telapak tangan, menabrak pohon besar dengan keras. Batang pohon itu langsung patah, dan sosok itu jatuh ke tanah sambil mengeluarkan jeritan melengking. Yun Yao akhirnya melihat sosok gelap itu dengan jelas dan tersentak kaget. Itu adalah makhluk humanoid, tetapi penampilannya tidak lagi dapat digambarkan sebagai manusia.